Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kolam ikan minimalis tetap jernih dengan media filter pasir. Bikin kolam ikan minimalis tetap jernih hanya menggunakan pasir. Oke, fish lover, kita saksikan di video ini, jangan skip video. Tetap jernih, kita menambahkan pasir malang. Dalam video ini pasir malang yang kita gunakan sebagai media filter supaya air tetap stabil. Dengan tambahan pasir, kolam ikan akan tetap jernih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya ya. Kita simak pada media chamber yang ada pada kolam kita. Kita bersihkan dulu media filternya. Kita angkat. Sebelumnya kita pasang media pasir, kita angkat untuk dibersihkan. Angkatlah semua supaya maksimal dan menjadikan pembersihan kolam kita bersih secara sempurna. Lalu simpan pada media untuk bisa membersihkan dengan air bersih. Jangan lupa diusahakan sebelum pembersihan kolam ikan, volume air kolam ikan sisakan 30% supaya ikan tetap stabil. Lalu bersihkan satu persatu. Sebelum kita memasang media pasir, bahan yang akan kita pasang, kita kasih kawat atau ram kawat. Yang kedua, batu apung, biobol, dan pasir malang. Kerang oyster juga harus ditambahkan. Batu apung, pasir malang, kerang oyster. Pasir malang sebelum dipasangkan supaya tidak tercecer, maka masukkan pasir malang kepada waring yang mempunyai tekstur padat. Pasir malang masukkan pada waring yang rapat supaya salah satunya tidak tercecer, dan cuci terlebih dahulu. Bilas pasir malang dalam waring dengan air. Setelah itu kita cuci dengan bersih pasir malang dalam waring, bilas sampai bersih, lalu pasang pada chamber filter. Sebelum pemasangan pada chamber filter, pasang dahulu ram kawat. Pasang ram kawat terlebih dahulu pada masing-masing chamber sebagai penahan media filter. Lalu pasang media spons. Pasang spons filter atau kapas putih, fungsinya menahan kotoran. Pasang batu apung dan biobol, juga karang jahe sebagai media filter biologis. Fungsinya yaitu sebagai tempat rumah bakteri pengurai. Itu bisa disatukan atau dipisah. Bakteri pengurai akan menempel pada sekat dan lubang media-media tadi. Jadi kolam ikan harus tetap terjaga. Jangan lupa kerang oyster juga kita tambahkan sebagai fungsi filter biologis, dan juga fungsinya menjaga stabilitas pH air dalam kondisi penurunan suhu kolam. Lalu pasir malang sebagai media menjernihkan air itu mengandung zat pengikat kotoran yang udah saya tulis. Jangan lupa pasir malang masukkan dalam waring rapat supaya tidak bercecer dan tidak tersedot ke pompa air. Pasir malang bisa sebagai media filter ekosan dan media mempercantik akuarium. Pasang kerang oyster pada chamber membantu menjaga kualitas air dengan menjaga pH air bila mana ada penurunan suhu pada air di masa pancaroba. Pasang busa dan spons pada masing-masing chamber yang sudah kita pasang tadi. Dalam proses pengisian air, maka jangan lupa untuk menambahkan kapas. Jangan lupa pasang spons penyaring supaya kotoran tersaring dengan busa putih.
media pasir tadi yang akan kita pasang, jangan lupa dengan menggunakan jaring, maka pasir tersebut tidak bercecer. Pasangkan kapas atau spot putih pada masing-masing chamber yang sudah kita pasang di pasir malang tersebut. Kita pasang pada posisi filter biologis setelah posisi filter mekanik. Pasir malang ini banyak sekali fungsinya ya, dan kita bisa dapatkan di toko-toko akuarium atau di tempat-tempat menjual ikan hias. Kita simak fish lover, ikan-ikan ini setelah kita pasang pasir malang itu airnya selalu jernih ya. Mungkin dikarenakan di sini fungsi dari pasir malangnya itu sendiri bekerja dengan baik. Selain daripada tadi media-media tadi dan kapas, pasir malang mengikat molekul yang kecil-kecil. Maka media filter yang dipasang saya akan jelaskan dalam kolam ini. Salah satunya yaitu spon atau busa putih untuk menyaring kotoran pertama. Yang kedua, biobol sebagai media biologis untuk penyaringan yang kedua. Tambah batu apung dan karang jahe. Tidak lupa kita tambahkan kerang oyster bila mana terjadi perubahan suhu pada waktu pancaroba. Kita menambahkan kerang oyster. Lalu yang terakhir adalah pasir malang yang dipasang pada waring tadi. Pasang terakhir, Anda bisa memasangkan pasir malang bisa pada akuarium, bisa pada aquaspace, atau bisa pada kolam ikan koi, ataupun banyak kolam ikan hias yang lainnya yang sudah banyak dipergunakan oleh orang-orang pecinta ikan hias atau ikan koi. Di sini penampakan kolam ikan setelah menggunakan pasir malang. Alhamdulillah pasirnya tidak tersedot air pompa dan ikannya sangat ceria. Untuk itu jangan lupa kalau misalkan dengan budget terbatas kita bisa menggunakan pasir malang, media biobol, karang jahe ataupun kapas, itu bisa dipergunakan. Oke, fish lover, video dari channel ikan dalam tutorial backwash atau membersihkan kolam ikan sederhana. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Semuanya tetap sukses, semuanya tetap bahagia. Begitu saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.